Viva Justicia, hidup keadilan. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Dwi Irianti, NPM 2023 74201228, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kelas E, dengan dosen pengampu Bapak Andi Erwin Marajaya, SHMH, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Musamus Merauke. Di materi yang pertama, yaitu individu bernegara. Individu bernegara ada 4, yaitu kesadaran bernegara, HAM, Pancasila sebagai ideologi dan kesadaran bernegara. Yang pertama ialah kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi ikhlas atau kenolaan kemauan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Setelah itu ada HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setelah itu ada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, berarti pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Pancasila, negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang makmur melalui pembangunan nasional. Setelah itu ada hakikat bela negara, adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan kepada negara. Seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan mengajukan hidup bersama. Setelah itu di dalam individu bernegara juga ada 4 pilar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Setelah itu terjadi ada 4 kausa Pancasila, yaitu kausa formalis, kausa materialis, dan kausa efisien. Setelah itu kausa finalis. Setelah itu di pelajaran yang selanjutnya ialah identitas nasional. Identitas nasional itu ada tanda-tanda negara akan mati. Itu menurut Mahatma Gandhi. Menurut Mahatma Gandhi itu ada beberapa hal yang menurut dia ada di negara ini, yaitu yang pertama, kekayaan tanpa bekerja. Setelah itu kesenangan tanpa karakter. Setelah itu lagi ada bisnis tanpa moralitas. Selanjutnya ada ilmu tanpa kemanusiaan. Setelah itu ada agama tanpa pengorbanan. Setelah itu ada politik tanpa prinsip.
Yang selanjutnya ada Indonesia. Di sini negara Indonesia ini ada identitas bangsa. Yang pertama, bangsa yang bebas, sopan, santun, toleransi, solidaritas pada era globalisasi. Setelah itu ada manusia Indonesia cenderung tidak tulus, modus, tidak bertanggung jawab, dan tidak konsisten. Setelah itu ada ciri-ciri manusia menurut Mokhtar Lubis, yaitu yang pertama, hipokrit, atas munafik, pura-pura alim, tidak dapat menilai diri sendiri. Setelah itu segan atau enggan bertanggung jawab. Setelah itu jiwa feodal, suka menjajah atau menindas. Setelah itu ada percaya tahayul. Yang selanjutnya ada artistik, hidup dengan perasaan. Setelah itu ada watak yang lemah. Setelah itu juga ada budaya negatif, yaitu saling mencela. Yang kedua, kebanyakan teori. Selanjutnya jam karet. Dan selanjutnya kebudayaan memperlihatkan suatu kepribadian dan karakter manusia. Setelah itu ada identitas nasional menurut Sumono Sudarsono, yaitu yang pertama sebagai eksistensi, yang kedua pencerminan terkait bangsa, yang ketiga sebagai pembeda bangsa lain. Setelah itu ada jenis identitas nasional, yaitu ada dua, yaitu identitas kultural dan identitas politik. Selanjutnya, tiga bidang identitas nasional, yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila. Ada identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar. Ada Bhinneka Tunggal Ika, bendera, lagu, dan lambang negara. Setelah itu ada identitas alamiah, yaitu wilayah, suku, budaya, dan agama. Setelah itu ada faktor terbentuknya budaya identitas nasional, yaitu faktor objektif, yaitu geografis, ekologis, dan demografis. Selanjutnya adalah faktor subjektif, yaitu historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Setelah itu, di pelajaran yang selanjutnya ada konstitusi dan warga negara. Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang membentuk dan mengatur atau memerintah. Dalam konstitusi di Indonesia, konstitusi suatu negara, konstitusi yang telah diterapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah juridis, normatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, UUD RIS. Yang ketiga, UUD S 1950. Yang terakhir, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perubahan sampai 4 kali selamanya dan berlaku saat ini juga. Setelah itu ada warga negara, ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan warga negara atau bangsa negara asli dalam hal ini ialah orang Indonesia menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menjadi WNA atas kemauannya sendiri. Jadi kesimpulannya, warga negara ialah orang atau kalau mau dibilang ialah status keluarga negaraannya. Sekian, Viva Justicia, hidup keadilan.